Di setiap legenda besar selalu ada cerita tentang orang-orang yang berjalan bersamanya. Begitu juga Lionel Andres Messi. Di balik trofi, gol dan sorak-sorai dunia, ada sahabat dan rekan tim yang menjadi penopang perjalanannya bersama Argentina. Messi datang ke tim nasional Argentina dengan beban besar. Ia jenius tapi juga pendiam. Bertahun-tahun ia dicintai dunia, namun dicurigai di negaranya sendiri. Final demi final berakhir dengan air mata, dan saat dunia menyalahkannya, hanya beberapa orang yang benar-benar berdiri di sampingnya. Sergio Aguero, sahabat sejati. Di antara semuanya, ada satu nama yang tak tergantikan, Sergio Kun Aguero. Mereka bukan hanya rekan setim, mereka keluarga. Kun adalah orang yang membuat Messi tertawa di ruang ganti, yang duduk di sampingnya saat kritik menghujani, yang tahu kapan harus bercanda dan kapan harus diam. Saat Messi ingin menyerah dari timnas, Kun ada di sana. Dan ketika penyakit memaksa Kun pensiun lebih cepat, Messi yang menangis paling dalam. Persahabatan mereka bukan soal sepak bola, tapi soal hidup. Angel Di Maria, partner dalam keheningan. Jika Messi adalah keajaiban, maka Angel Di Maria adalah pengorbanan. Ia berlari tanpa henti, sering tak disorot, tapi selalu hadir di momen paling penting. Gol di final Copa America, gol di final Piala Dunia. Di Maria mungkin tidak selalu bicara banyak, tapi ia tahu satu hal, jika Messi berdiri di depannya, ia akan berlari sampai kelelahan. Mereka tidak selalu menang bersama, tapi mereka selalu percaya satu sama lain. Javier Mascherano, sang pelindung. Sebelum Messi menjadi pemimpin, ada Javier Mascherano. Mascherano adalah tameng. Ia berdiri di depan Messi, menghadapi media, tekanan, dan kritik. Saat Messi ragu, Mascherano yang berbicara. Saat Messi jatuh, Mascherano yang mengangkatnya. Ia mungkin tak pernah mengangkat Piala Dunia sebagai pemain, tapi tanpa dirinya, Messi mungkin tak akan bertahan cukup lama untuk akhirnya juara. Generasi baru, penjaga sang raja. Lalu datang generasi baru, Rodrigo de Paul yang bukan hanya berlari tapi menjaga. Ia seperti prajurit yang tahu tugasnya, melindungi Messi di lapangan dan memberinya rasa aman. Leandro Paredes, teman ngobrol, teman tertawa, orang yang membuat Messi merasa di rumah. Nicolas Otamendi, pemimpin di belakang yang berkata tanpa kata, "Kami akan bertarung untukmu." Mereka tidak melihat Messi sebagai beban, mereka melihatnya sebagai kehormatan. Lionel Scaloni, orang yang percaya. Dan akhirnya ada Lionel Scaloni, pelatih yang tidak datang dengan janji besar, tapi dengan kepercayaan. Ia tidak memaksa Messi menjadi penyelamat. Ia membangun tim untuk Messi, bukan Messi untuk tim. Di tangannya, Messi kembali tersenyum, bermain tanpa takut gagal, bermain seperti anak kecil yang mencintai sepak bola. Akhir yang indah. Ketika Argentina akhirnya juara dunia, Messi mengangkat trofi bukan sendirian. Di sana ada Kun dalam kenangan, ada Di Maria yang menangis, ada Mascherano yang tersenyum bangga, ada rekan-rekan yang berlari, bertahan, dan jatuh bersamanya. Messi adalah legenda, tapi legenda itu dibangun oleh persahabatan, loyalitas, dan orang-orang yang memilih berdiri di sisinya saat dunia meragukan. Kedekatan Lionel Scaloni dan Lionel Messi bukan sekadar hubungan pelatih dan pemain. Di timnas Argentina, mereka membangun ikatan yang lahir dari rasa saling percaya, saling memahami, dan tujuan yang sama, mengembalikan kejayaan Argentina. Scaloni datang sebagai pelatih tanpa nama besar. Ia pernah menjadi rekan setim Messi, tahu betul tekanan yang selalu dipikul sang kapten. Berbeda dengan pelatih sebelumnya, Scaloni tidak memaksa Messi menjadi segalanya. Ia justru membebaskan Messi, membiarkannya menikmati sepak bola, berbicara di lapangan dan memimpin dengan caranya sendiri. Messi pun menemukan kenyamanan. Untuk pertama kalinya di timnas, ia merasa benar-benar didukung, bukan dibebani. Scaloni selalu berdiri di belakangnya, bahkan di saat kritik dan keraguan datang. Hubungan mereka terlihat jelas di pinggir lapangan. Tatapan saling mengerti, pelukan setelah pertandingan, dan senyum yang jarang terlihat di masa lalu.
Puncak kedekatan itu tercermin di Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Scaloni mempercayakan Messi sebagai pusat emosional tim, sementara Messi mempercayai visi Scaloni sepenuhnya. Keduanya berjalan seiring, pelatih yang tenang dan kapten yang matang. Bersama Scaloni, Messi bukan hanya legenda, tetapi juga pemimpin yang bahagia, dan bersama Messi, Scaloni bukan sekadar pelatih, melainkan arsitek era emas Argentina. Ikatan mereka menjadi fondasi lahirnya generasi juara, bukan karena taktik semata, tetapi karena kepercayaan dan rasa hormat yang tulus. Lionel Scaloni dan Lionel Messi mencerminkan lebih dari sekadar kebanggaan olahraga. Ia menggambarkan rasa hormat sebuah negara kepada dua sosok yang berhasil menyatukan Argentina melalui sepak bola. Bahkan, Presiden Argentina Javier Milei secara terbuka memuji Lionel Messi sebagai simbol nasional. Bukan hanya karena bakatnya, tetapi karena keteguhan hatinya membela tim nasional di saat-saat paling sulit. Bagi Presiden Javier Milei, Messi adalah gambaran sempurna dari orang Argentina. Berbakat, rendah hati, dan tidak pernah menyerah meski dihujani kritik selama bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa Messi telah membayar lunas semua pengorbanannya dengan membawa pulang kejayaan yang lama dirindukan rakyat Argentina. Namun pujian itu tidak berhenti pada Messi. Presiden juga memberikan penghormatan tinggi kepada Lionel Scaloni, pelatih yang awalnya diragukan tetapi justru menjadi kunci kebangkitan Argentina. Ia menyebut Scaloni sebagai contoh pemimpin sejati, tenang, cerdas, dan mampu mengelola ego serta tekanan besar di ruang ganti tim nasional. Dalam pandangan Presiden, Scaloni bukan hanya menyusun taktik, tetapi membangun kepercayaan dan persatuan. Presiden Argentina menyoroti hubungan unik antara Scaloni dan Messi. Ia melihat keduanya sebagai simbol keseimbangan, seorang pelatih yang tahu kapan harus memimpin dan kapan harus memberi kebebasan, serta seorang kapten yang tahu kapan harus bersinar dan kapan harus mengangkat rekan setimnya. Hubungan itu dinilai sebagai fondasi utama lahirnya generasi emas Argentina. Dalam berbagai pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa kesuksesan timnas bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari kepercayaan penuh Scaloni kepada Messi dan kesetiaan total Messi kepada visi sang pelatih. Kepercayaan inilah yang membuat Argentina kembali disegani, bukan hanya sebagai tim yang kuat, tetapi sebagai tim yang bersatu. Bagi Presiden Argentina, Scaloni dan Messi telah melampaui peran mereka di lapangan. Mereka menjadi sumber harapan nasional, penyembuh luka kegagalan masa lalu, dan simbol bahwa Argentina bisa bangkit dengan kerjasama, kesabaran, dan keyakinan. Dalam satu generasi, dua Lionel ini berhasil melakukan sesuatu yang jarang terjadi, membuat seluruh bangsa merasa menang, bahkan sebelum peluit akhir dibunyikan. Meski sebutan final terbaik itu masih bisa diperdebatkan, tak ada yang bisa menampik Argentina memang bermain apik sampai akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia lagi setelah tahun 1986 lalu. Kesuksesan pun menjadi lengkap tatkala sang kapten tim, Lionel Messi, juga mendapat trofi bola emas sebagai lambang pesepak bola terbaik pada ajang 4 tahunan tersebut. Selain piala emas bergengsi, tentu ada hadiah yang tak sedikit yang bisa dibawa pulang tim Tango. Mau tahu besarannya? Berdasarkan pernyataan FIFA sebelumnya, besaran hadiah untuk 32 negara peserta Piala Dunia Qatar 2022 sudah ditentukan senilai 440 juta dolar Amerika Serikat atau setara 6,87 triliun rupiah. Kurs Rp15.605. Nominal ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Uang tersebut akan dibagi untuk setiap negara dengan besaran porsi sesuai pencapaian masing-masing negara. Dilansir di Atletik, sang juara Argentina akan menerima porsi paling besar
yakni 42 juta dolar Amerika atau sekitar 655,3 miliar rupiah. Nilai ini 4 juta dolar Amerika lebih banyak dari nilai yang diterima Prancis sebagai juara Piala Dunia 2018 lalu. Di luar hadiah tersebut, ada pemandangan unik terlihat kala kapten Argentina Lionel Messi memimpin selebrasi di ruang ganti. Ia terlihat ikut menari dengan trofi dan cek senilai 10 juta dolar Amerika atau 155,89 miliar rupiah yang diberikan oleh Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan CONMEBOL. Terlihat ada tanda tangan dari Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez di cek tersebut ya Noah. Namun, uang ini bukan hanya ditujukan kepada tim yang memenangkan Piala Dunia, namun kepada Federasi Sepak Bola Argentina, Federasi Sepak Bola Argentina. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pembahasan apa lagi yang kamu inginkan kita bahas di channel ini. Channel Bicara Olahraga.